Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Yang pertama-tama, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Retno Anzani. Yang kedua, Siska Dwi Septiani. Dan yang ketiga, Siti Salsabella Khotwati. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan antar negara. Proses transaksi bisa dapat berupa barang maupun jasa. Mengapa perdagangan internasional dilakukan? Hal ini dikarenakan tidak semua negara memiliki kemampuan untuk memproduksi produk itu sendiri. Setiap negara pasti memiliki keunggulan yang berbeda-beda, baik di bidang sumber daya manusia, teknologi, hingga kekayaan alam. Oleh sebab itu, negara melakukan proses transaksi dengan negara lain yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang tersebut. Tujuan perdagangan internasional. 1. Memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lain. 2. Memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi. 3. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. 4. Memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang, dan efektivitas penyerapan tenaga kerja. 5. Modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi. 6. Membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Manfaat perdagangan internasional. 1. Mempererat hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral. 2. Peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. 3. Mendapat devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari memiliki pemerintah dan swasta di negara lain. 4. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. 5. Mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri. 6. Memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja. 7. Mendapat keuntungan internal dan eksternal negara. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Adanya kebutuhan barang dan atau jasa yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. 2. Adanya perbedaan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek dalam mengolah sumber daya ekonomi. 3. Adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha. 4. Adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan kuantitas hasil produksi. 5. Adanya persamaan selera masyarakat dunia terhadap suatu produk tertentu. 6. Keinginan menjalin kerja sama ekonomi, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Dan ketujuh, perkembanggunaan globalisasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat dunia. 8. Kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan pelaksanaan perdagangan internasional. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uang tersendiri yang digunakan dalam pasar valuta asing, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Mata uang suatu negara hanya berlaku di wilayah pabean negara tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembayaran dalam perdagangan internasional menjadi rumit dan tidak berjalan lancar.
apabila suatu negara menerapkan kebijakan pembatasan jumlah impor yang menghambat masuk produk impor. Faktor penghambat perdagangan internasional. 2. Konflik di suatu negara. Konflik dapat berupa perang, kekacauan politik, atau kerusuhan. Contohnya, konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan dampak besar terhadap perekonomian dunia. Konflik tersebut mempengaruhi perdagangan internasional sehingga menyebabkan terhambatnya proses impor dan ekspor. 3. Kegiatan ekspor dan impor perlu waktu lama. Ekspor dan impor merupakan kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Harus masuk keluar barang membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan perizinan yang cukup rumit serta melewati sebagai wilayah pabean suatu negara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.